Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena itu, Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Putus
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudari-saudari terkasih dalam Kristus, umat di paroki Santo Petrus dan Paulus Bagan Siap-Nyapia ini unik. Istimewanya karena memang mereka itu sudah mandiri, tetapi selalu diulang. Tidak enak memang paroki rasa stasi karena pastornya tidak tinggal di sini. Padahal kalau tinggal di sini juga nyaman gitu. Meskipun kadang-kadang terkejut karena lonceng gereja. Tapi unik karena nampak komunitas basis yang kita rayakan pada tahun ini tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu seolah diskusikan dengan sangat ilmiah gitu. Anda sekalian melaksanakannya. Inilah umat yang saling mengenal satu sama lain. Komunitas yang memang tidak besar-besar, tetapi memang sanggup untuk berjuang dan bergerak, berjalan membangun iman. Kita tahu 2028 nanti kita akan merayakan 100 tahun paroki Santo Petrus dan Paulus Bagan Siap-Nyapi, termasuk dari satu paroki yang bersejarah di Keuskupan Padang. Maka sudah ada wacana secara bicara nanti ada pemekaran keuskupan dari Tanjung Balai sampai Dumai. Saya bilang Bagan Siap-Nyapi tidak diserahkan ke keuskupan. Pastor Martin akan berjuang. Tentu
kita bangga juga dengan perkembangan bukan hanya ekonomi masyarakat dengan banyaknya perantau keluarga-keluarga dari Sumatera Utara, tapi juga perkembangan iman umat. Panggilan yang datang dari bumi lancang kuning ini bukan hanya karena mereka pandai berpantun, bersaut-sautan gitu, seperti MC kita, tetapi benar keluarga Batak yang ikut mempengaruhi perkembangan iman di Keuskupan Padang ini, sehingga banyak sekali pastor, calon pastor kita memang berasal dari Riau. Sampai ada orang yang mengatakan, kenapa tidak bangun seminari di Riau, Pekanbaru? Tentu pemikiran semacam ini bagus sekali, tapi bukan berarti ketika kita nanti merasa punya semuanya sendiri, lupa bahwa sebenarnya kita masuk Keuskupan Padang. Keuskupan Padang ada di Kota Padang, katedralnya. Nanti jangan-jangan kita akan minta, kenapa tidak buat katedral juga di Pekanbaru? Pelan-pelan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ikut gerak Roh Kudus yang kita rayakan pada sore hari ini. Justru 3 kali kunjungan pastoral ke Badan Siapi-Api, saya selalu melihat ada anak-anak yang dipersiapkan untuk menerima Kristus. Maka selamat kepada kalian semua, kepada Bapak Ibu Pembina, kepada pengurus jemaat DPP, suster juga, yang ikut mempersiapkan umat supaya senantiasa tumbuh dan berkembang, yang ditandai dengan acara seperti ini, Krisma, wujud dari gereja yang hidup, bukan hanya bangunannya saja yang kita rayakan, tetapi juga iman yang kita kembangkan, kita jaga, dan semakin diperkuat dengan diberikan sebagai kesaksian. Anak-anak yang menerima Krisma, saudara-saudari yang menerima Krisma, menjadi orang-orang yang dewasa dalam gereja, dalam iman. Maka kalian diajak, diundang untuk ikut terlibat dengan orang tua kalian, dengan saudara-saudari kalian yang lebih senior, bisa dikatakan, kalau tidak mau dikatakan lebih tua. Tidak ada batasan umur untuk belajar. Dulu ada acara di televisi, program Kick Andy, pernah mewawancari seorang ibu pendeta, Patricia Hasibuan namanya, yang akhirnya berhasil meraih gelar doktornya dengan disertasinya pada umur 72 tahun. Belajar itu tidak pernah berhenti. Saya ingat waktu diviralkan video itu dengan percakapan dengan Andi lalu itu, ibu itu ternyata pernah ujian dan kuliah sama saya. Waktu itu umurnya sudah 65. Rupanya dia terus melanjutkan dari S1-nya di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara kita. Rupanya dia lanjutkan S2 dan S3-nya di Sekolah Kristen STT. Dia pendeta. Nah, dalam salah satu wawancara itu ada pertanyaan, bagaimana suami? Suami saya tahu bahwa saya suka belajar, jadi membiarkan gitu. Tapi memang suaminya khawatir karena sudah umur kan. Dia berangkat naik bis Metro Mini itu, naik angkutan umum sendiri. Tapi memang seorang yang betul-betul tobat, betul-betul tahu bahwa tujuannya untuk belajar, apa takut gitu. Maka ibu ini ketika diminta oleh kondektur uang untuk bayar karcis, dia tunjukkan kartu mahasiswa, kartu mahasiswi, sehingga bayar separuh gitu.
terkejut karena apa? Sudah bentuknya tidak lagi muda gitu. Maka ketika turun sampai di percetakan negara tempat kami mengajar di sekolah, monitor itu bilang hati-hati adik gitu. Karena sudah opung-opung tapi ternyata pakai kartu mahasiswa. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada batasan usia untuk belajar, juga untuk belajar iman kita. Tadi bersama rekoleksi guru-guru kita menyadari orang yang beriman itu berani bertanya. Bertanya itu berarti belajar, dan belajar terus. Saya tidak mengira kalau ternyata di Solo pada bulan Desember yang lalu waktu kunjungan ke paroki Salahuntuk, orang tua pastor kita Munar Sinabalima baru krisma. Anaknya sudah jadi pastor, bapak ibu, bapak mamanya baru krisma. Tidak malu-malu juga. Jadi krisma itu ya bukan hanya untuk anak-anak. Ini contoh bahwa kita terus digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kita bersyukur karena kita punya tanda-tanda ini. Hari biasa yang seharusnya pakai pakaian liturgi biasa, hijau. Tadi ada lagu Kyrie dan Gloria dalam bahasa Latin. Istimewa sekali hari ini. Pastor berpakai warna merah. Pakaian liturgi kita warna Pentakosta dengan karpet merah. Kadang-kadang saudara-saudari kita dari wilayah tetangga iri, kenapa orang Katolik bisa begitu? Maka mereka juga ikut-ikut. Mereka juga buat kasulah semacam itu, buat stola, buat semacam itu untuk menandai. Karena apa? Rupanya kita butuh simbol, kita butuh lambang. Mereka juga punya perayaan sidi seperti Krisma ini. Tidak tahu, mereka tidak punya minyak Krisma. Mereka datang untuk beli pada pastor hosti, karena mereka juga membuat perjamuan. Datang kepada pastor ganda, ada kenal pastor ganda, untuk beli anggur. Teman-teman kita dari BNKP, gereja tetangga, ini tidak dikasih oleh pastor ganda. Pokoknya pakai Fanta akhirnya. Orang butuh simbol, Bapak Ibu saudara-saudara, dan kita bangga. Kenapa? Dari simbol-simbol itu kita punya sakramen gereja. Dan benar, sakramen itu tanda yang bukan hanya sekedar lambang apa saja. Anggurnya tidak bisa diganti dengan teh atau Fanta, kita tahu. Karena itulah anggur dan roti yang berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kita percaya ini lebih daripada sekedar lambang. Maka kita percaya juga minyak yang dioleskan pada dahi kalian nanti, itu juga minyak Krisma, lambang pengurapan yang diterima oleh Yesus sendiri pada waktu diurapi, diterima oleh raja-raja Israel pada waktu diurapi. Maka disebut Mesias, artinya disebut Kristus yang menerima Kristus. Kita menjadi saksi Kristus. Maka saudara-saudari, minyak yang dioleskan itu tidak sembarangan, bukan minyak sawit ya, minyak Krisma. Artinya yang dioleskan juga di tangan para pastor pada waktu tahbisan, sehingga tangan mereka bisa dipakai untuk konsekrasi, mengubah tubuh dan darah, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Tangan yang dipakai untuk menjamah, untuk menyembuhkan, untuk mengurapi dengan minyak, berminyakan orang sakit. Minyak yang sama yang dioleskan, minyak Krisma, kepala Bapak Uskup. Ternyata baru saya lihat di YouTube juga Paus rupanya memberi Krisma juga kepada saudara-saudara yang beruntung, Krisma dari Paus. Ternyata tidak dibuat tanda salib kecil, banyak minyak yang dioleskan gitu. Atas yang pikir waktu saya jadi uskup dulu, waktu tahbisan uskup diolesi minyak seluruh kepala, itu seperti dipijati oleh Pak Duta Besar.
Jangan takut, nanti saya tidak akan buat begitu ya. Karena kalau dibuat begitu, di sini tidak ya Pak. Di beberapa tempat itu make up-nya tebal sekali, sehingga kalau kena minyak itu minyaknya make up-nya pindah ke tangan saya. Lalu sesudah itu yang datang anak putra cowok, pindahlah make up itu ke adanya cowok. Kita menerima lambang minyak yang menjadikan kalian sungguh-sungguh orang Kristen sekarang, orang Katolik yang sejati. Paus Fransiskus mengatakan orang Katolik tidak boleh setengah-setengah. Maka setelah menerima Krisma nanti, jangan mudah matupol, jangan pindah agama hanya gara-gara asmara seperti laku. Hanya terima sertifikat Krisma, tapi banggalah dengan sertifikat itu. Aku Katolik sampai mati. Seorang anak Krismawati yang menjadi wakil dari teman-temannya di kota Batam dengan lantang mengatakan Katolik itu indah loh. Dia mengatakan justru karena banyak teman-teman kita dari Budiara tetangga rindu perayaan seperti yang kalian buat, seperti yang kita buat. Melihat bagaimana antusiasme dan semangat mereka ikut dalam pesta pembangunan di Pekaitan kemarin. Betul kita terharu, ekumenisme, persekutuan gereja-gereja Kristen Katolik sudah ada sejak lama di sini, di Riau ini. Mereka memandang kita, mereka memperhatikan kita, mereka tahu gereja kita sudah lama nggak jadi-jadi. Gereja mereka ini baru kemarin diletakkan batu pertama, tahu-tahu sudah jadi. Dan pastornya Bandung Bondowoso ya, bisa sehari jadi 1000 candi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur karena kita punya penderma-penderma itu. Terharu saya tidak mengira Bapak Joni yang bukan Katolik itu langsung mengatakan keramik semua sampai selesai, diulang-ulang itu 30.000 batu bata dan keramik sampai selesai. Saudara-saudari, kita diberi tanda juga dengan dari orang-orang di sekitar kita yang memberi perhatian dan dukungan kepada kita. Umat Katolik memang tidak banyak, kita minoritas, tetapi garam yang memberi rasa itu nampak dalam hubungan kita dengan gereja-gereja tetangga kita, dengan masyarakat di sekitar kita. Maka inilah warisan iman yang akan diteruskan juga oleh orang-orang muda kita. Ya, setelah kalian nanti menerima Krisma, ingatlah bahwa kalian berangkat dari komunitas basis yang sungguh-sungguh guyup dan akrab ini di Bagan Siapian. Banggalah kalian, justru kalian menerima warisan itu dari pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang merasa bangga juga menjadi bagian dari gereja Santo Petrus dan Paulus Bagan Siapian. Semoga Tuhan berkati keluarga kita semua. Amin.